Ya, Bu. Oke, gimana keadaan pada hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Aulia semangat kali, dasar apa? Kenapa? Bagus, dasar apa ya? Tahu lagi, keadaan kelasnya ini kayak mana? Kayak gini kan? Kok tuh ada sampah-sampah, itu apa itu Kak? Sampah apa itu? Di putih. Ini absen, Bu, jelas. Absen. Kalau gitu itu absen dulu sebelum mulai belajar. Kayaknya hari ini banyak yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Oke. Oke, baik, di sini aku mau absen terlebih dahulu ya. Aulia, Ada, Bu. Jessie, Ada, Bu. Irga, Anastasia, Anaya, Ada, Bu. Putri, Ada, Bu. Rio, Bunda. Aulia ya. Panggil lagi, Bu. Adik Rio, Emang tidak ada. Maaf, Ibu. Main-main tadi saya, Pak. Oke, baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Si Adit juga suka kira ini kan barang ini nggak masuk ini ya? Iya, di sini juga ada, Bu. Oh, kira kayak gitu. Oke, ini Kak, absennya. Ini, Bu. Oke, anak-anak ibu semuanya. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Ibu bertanya, kalian udah siap nggak belajar? Siap, Bu. Siap. Oke, kalau gitu untuk memulai pembelajaran hari ini, semuanya boleh berdiri dulu. Yeay. Oke, bahwa kita mau menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Apa enggak? Apa, Bu? Oke, coba nyanyikan. 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa dan Bahasa kita bela bersama. Mari silakan duduk. Tangan semuanya anak-anak. Kayaknya kalian sudah siap ya untuk belajar pada hari ini. Oke, kalau gitu apa pertanyaan kita ya anak-anak? Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya materi minggu lalu sebelum kalian libur panjang 1 minggu, kita membahas mengenai hari lahirnya Pancasila. Nah, kebetulan semalam itu hari lahirnya Pancasila kan? Iya, Ibu. Coba di sini siapa yang bisa mengulang materi kita di minggu lalu mengenai hari lahirnya Pancasila? Siapa yang bisa? Kita, Bu. Irga? Yo, apa coba? Kok senyum-senyum sih nak? Emang di sini kamu jual tampang ya sama ibu? Iya. Apa yang kita Bu? Apa? Apa bang? Hari lahir Pancasila ini sudah kita pelajari di minggu lalu? Baik Bu, Pancasila atau Dasar Negara Indonesia itu lahir karena adanya pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh kita. Bahwasanya kita berdasarkan tentang nilai Pancasila. Nah, benar sekali ya. Kenapa dia Bang Irga ini udah selesai pulang, nggak langsung main-main, nggak main game, dia lebih langsung mengulang materi. Bagus sekali ya. Nah, benar yang dibilang teman kita bahwasanya Pancasila itu lahir dari adanya musyawarah dari pendiri-pendiri negara kita atau yang biasa kita sebut sebagai pahlawan, di mana itu untuk mempersatukan negara kita, walaupun kita berbeda suku, ras, agama, bahkan budaya.
tersebut. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, kalian tahu Pancasila kan? Tahu. Coba Pancasila itu apa? Siapa yang tahu Pancasila itu apa? Dasar negara bukan dasar negara bu. Apakah aja sih? Dasar negara bu. Dasar negara. Pandangan negara. Pandangan Pandangan hidup bangsa. Pandangan berbangsa. Ada negara. Biar mata. Ini bangsa. Terus apa lagi? Pedoman hidup bangsa. Nah, baik anak-anak, sebelum kita juga memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin memberitahu bahwasanya pentingnya kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara, apalagi kalian sebagai generasi muda, kita itu diwajibkan atau emang diharuskan mempelajari atau menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena suatu saat kita itu bakal menjadi seorang pemimpin, kita yang bakal memimpin negara ini. Jadi coba kalian bayangkan, kalau kita sebagai generasi muda, kita tidak memiliki kayak sikap yang baik dalam menerapkan nilai Pancasila tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi seorang pemimpin yang korupsi, seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, seorang pemimpin yang tidak memiliki jiwa keadilan, serta jiwa kemanusiaan. Nah, benar sekali yang dibilang dari Ibu bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila, di mana Pancasila juga merupakan pandangan hidup yang menjadi pedoman kita sebagai warga negara dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Nah, baik anak-anak Ibu, sekarang kita akan membahas sila-sila dari setiap Pancasila. Yang pertama yaitu sila apa? Yang pertama itu ketuhanan. Ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai nilai ketuhanan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nilai ketuhanan itu merupakan nilai yang mengandung antara nilai-nilai ketuhanan kita. Nah, kita hidup di negara yang memiliki banyak agama. Ada berapa agama? Baik sekali, ada 6 agama ya. Yang pertama agama apa? Islam. Islam. Yang kedua Kristen, Katolik, Ya. Protestan, Hindu, Konghucu, Hindu Buddha bu. Hindu, dan Buddha. Nah, baik. Nah, jadi anak-anak, kita hidup di negara yang banyak memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki jiwa yang toleransi yang kuat. Gimana agar tidak ada yang terjadi perpecahan? Seperti di kelas ini ada dua agama kan? Iya bu. Agama Islam, agama Kristen. Nah, kalian juga harus akur gitu sama agama. Kita nggak boleh mengganggu agama lain, dan agama lain juga tidak boleh mengganggu agama kita. Harus saling toleransi anak-anak. Yang kedua yaitu apa? Nilai apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Benar sekali. Nilai kemanusiaan ini nilai seperti apa? Siapa yang bilang tuh? Ini di sini kita. Siapa yang banyak jawab di kasih bintang 1 ya? Itu nanti menjadi bonus kalian kalau nanti kita mengadakan ujian UAS ataupun UTS. Kalau misalnya nilai kalian buruk, bintang kalian itu yang akan menyelamatkan kalian. Kalian tidak usah lagi kan? Oke, jadi siapa itu? Nilai kemanusiaan. Gimana? Bantu orang yang kesusahan. Bantu orang yang kesusahan. Nah, benar sekali. Nah, jadi anak ibu di dalam Pancasila ini juga mengajarkan nilai kemanusiaan, di mana kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tersebut agar tidak terjadinya perpecahan, agar tidak terjadinya kegaduhan, tindakan kriminal. Contoh dari tindakan kemanusiaan seperti yang teman kalian bilang yaitu
membantu orang yang kesusahan, tidak melakukan tindakan bully. Di sini siapa sering melakukan tindakan bully? Jesse, Bu, Jesse. Wah, itu lagi juga nikah, sehingga nggak boleh gitu ya Bang. Jessie nggak boleh kayak gitu. Aku ketua ya. Ya belum ya. Oke, baik anak ibu. Tindakan mencuri, berantem itu juga termasuk tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan ya anak ibu. Iya, iya, iya. Yang ketiga, yaitu nilai apa? Persatuan. Oke, contohnya apa coba nih kalau nilai persatuan? Menjunjung tinggi nilai tanah air. Menjunjung tinggi nilai tanah air. Jessia 2 bintang ini ya, aktif untuk Jessia. Menjunjung tinggi nilai tanah air. Tidak menghina agama lain. Oke, benar sekali. Nah, jadi anak ibu, nilai persatuan ini adalah nilai yang menjunjung nilai tertinggi, nilai persatuan. Kita bayangkan, kita hidup di negara yang tidak memiliki persatuan. Jadi negara itu kayak mana coba? Bakal aja kayak bakal bubar, terjadinya konflik di mana-mana. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus menerapkan di diri kita sendiri menjunjung nilai persatuan ini. Sekarang di media sosial banyak kayak di TikTok, di Instagram, Facebook segala macam banyak orang-orang yang menyebarkan hoax mengenai perpecahan agar kita dapat diadu domba. Kita sebagai generasi muda yang bijak, kita sebagai warga negara yang baik, terutama kita sudah mempelajari mengenai penerapan nilai Pancasila ini, kita harus lebih bijak lagi anak-anak dalam melihat berita-berita yang beredar saat ini. Kita nggak boleh langsung percaya, kita harus teliti dulu. Oh ini benar nggak nih? Oh ini salah nih. Oke, pokoknya nggak boleh menyebarkan hal-hal yang dapat merusak kesatuan negara kita. Yang keempat yaitu nilai apa? Ternyata. Nah ini gimana nih maksudnya ini coba? Menghargai pendapat orang lain, Putri. Pintar banget. Menghargai pendapat orang lain. Apa Kak? Musyawarah. Sepakat. Mufakat. Mufakat. Udah? Oke, nah benar sekali anak-anak ibu. Yang keempat yaitu mengenai nilai kerakyatan, di mana nilai kerakyatan ini kita hidup di negara yang gimana? Sistem pemerintahan kita seperti apa? Demokrasi, benar sekali. Di mana sistem pemerintahan dan demokrasi ini adalah keputusan tertinggi ada di tangan rakyat. Benar sekali anak-anak ibu. Kita seperti yang kita ibu sampaikan bahwasanya Pancasila ini bersumber atau lahir dari adanya musyawarah dari para pendiri-pendiri negara kita. Oke, yang keempat yaitu apa? Oh ya, kelima saya. Itu kurang konsen anak ibu. Iya, nggak libur loh Kak. Lagi nggak serahkan dari ibu. Siapa keadilan? Ya. Keadilan sosial. Ini maksudnya apa ini coba? Nilai keadilan. Tidak membeda-bedakan ini. Apakah Putri? Tidak beda-beda kenapa? Suku, budaya, Hah? ras, terus menghargai hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, mantap kali ya. Ibu, rasanya nggak ada. Sarah aja. Apa tadi Kak Jessi? Kenapa? Nggak ada rasanya, bukan ada suku budaya, mana rasanya? Iya, kita tambahin. Gak usah takut. Gak usah takut, santai saja. Benar sekali. Ini hari ini yang aktif Kak Putri sama Jessi ya. Bintang udah banyak juga. Bintang Kak Olga 1, bintang Kak Olia 1 lah pakai. Bintang Kak Putri nggak ada. Karena ini lagi ngomong aja. Belum sarapan sama ibu. Kalau kayak Asia dia lagi berantem sama cowoknya. Tapi Bu, berantem sama
memikirkan hak kita, dia memikirkan hak dia. Pokoknya aku menjabat harus dapat keuntungan sekian. Pokoknya aku menjabat harus sekian persen gaji kamu. Itu nggak boleh anak-anak. Nah, oke. Sepertinya sudah cukup ya pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembahasan kita, di sini Ibu tadi Ibu udah menjelaskan nih kan mengenai setiap nilai-nilai yang ada di sila-sila Pancasila. Terus Ibu juga menjelaskan mengenai penerapan nilai seperti apa, contoh-contohnya. Gitu. Nah, di sini Ibu ingin membuat satu contoh kasus. Jadi di sini kalian menyambung-nyambungkan ya namanya. Menyambung-nyambungkan yang cocok itu gimana? Oke? Itu boleh Bu. Sabar anak. Aduh. Nah, Jessi kita udah semangat ya, nanti Ibu kasih nilai 1000 lah, enggak 100 kali. Oke. Nah, Ibu Bisa dikerjain aja. apa nanti Ibu? Jessi kamu ini ya, aktif ya. Iya. Ibu kira perempuan dia. Itu kamu saja. Oh iya, kamu saja. Wah, oke. Tadi kan ini udah Ibu apain? Nanti kalian Ibu mau tahu nih pemahamannya. Ini dapat nilai setiap kalian yang bisa jawab maju ke depan dapat nilai bintangnya 3 sekaligus ya. Ya Bu. Nggak satu lagi maksudnya. Iya, pokoknya kan tadi udah dijelasin Jessi. Ini menguji kalian fokus apa enggak ya saat ini penjelasannya ke depan. Oke. Pokoknya ini kalian ini udah gua acak nih ya. Sila-silanya. Pokoknya kalian Kenapa? Yang di belakang kalian bicara-bicara ya, Jessi. Nanti nilai kamu langsung turun di 10. Jadi bintang kamu minus. Mari dari kita deh. Ya Bu. Ya. Dikasih mana? Iya. Oke, baik sekali anak ibu. Udah selesai. Nanti kalian maju ke depan. Bisa aja nih huruf ini. Ini kan siswa ini. Jadi, oke. Tadi kan kita membahas mengenai sila-sila Pancasila aja. Kita mau membahas lambang. Dan jangan kan ada yang nggak tahu ya ini lambang sila berapa. Ini lambang sila berapa. Tahu? Coba, Riga ini sila berapa? Sama. Nah, Alia, ini? Aduh, 5, betul sekali. Nah, Alia, sekali lagi, pelajaran ya.
Tiga, betul sekali. Oke. Ini ya. Ini diam. Diam. Oke ya. Ini ya. Siapa yang sudah pilih skor 3? Siapa yang bisa pertama? Yang sila pertama. Oke, putri, maju. Nah, ini disambungkan. Yang mana termasuk sila yang pertama? Ini kami ini Putar aja. Dari atas lah. Dari atas. Sini. Oke. Dia mulai beberapa tangan ya. Oke. Iya. Itu jawabannya. Jadi, gimana ini? Betul. Oke, benar. Jawabannya, Jessy, maju ke depan deh. Cepat. Yang kedua. Udah, ikut mau sila kelima. Mana cepat? Sila kelima tadi mana? Lambang 5. Tunggu 5 detik. 1, 2, 3. Silakan didapat. Ayo, tiga mana tadi? Yes, tadi keluar dari sini. Berdetik. 1. Siapa lagi? Bagi belajar cepat. Ini Jessie yang mana ini kebanyakan lihat TikTok ini. Nah, TikTok hijau. Sila kedua, Bang. Kedua. Iya, Bang. 1. Masih. Oke, Bang. Kamu Aulia, maju. Ini yang tahu ini. Untuk sila kelima keadilan sosial. 1, 2. Itu kok namanya tuh Oke. Untuk yang lelaki, kepala benteng, siapa yang mau? Saya Bu. Kamu bilang ini Jessie kenapa maju dulu? Kamu nggak boleh maju. Makanya ibu tadi udah jelasin di depan, kamu dia bakal pisang putri. Karena ibu bilang yang lebih maju, Bang. Itulah makanya harus menjelaskan ya. Lalu dia Bang. Oke, benar sekali. Benar sekali. Ini adalah salah satu contoh bully ataupun tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan. Yang ini adalah salah satu tindakan yang membeda-bedakan. Ini ada orang kayak dia orang kaya, ini orang seperti rakyat biasa, bajunya kusam, jadi dia lebih memilih menerima kerjaan dari orang yang berduit tadi karena ibaratnya Pak Bangsa kalau dia kayak nyogok, ada dekingan, itu nggak boleh kan? Yang kedua yaitu membeda-bedakan suku, seperti sukuku paling bagus, sukuku paling mulia, nggak boleh anak semua suku itu sama, kita harus hidup saling akur, damai, tidak boleh berantem-berantem. Yang selanjutnya yaitu ini adalah salah satu contoh musyawarah di mana kita tidak boleh membenarkan pendapat kita dan membuat pendapat orang lain salah, tidak boleh. Yang terakhir yaitu mengenai seperti penistaan
bilangkan Tuhan itu idiot, itu tidak boleh anak-anak. Itu termasuk salah satu contoh tindakan juga yang melanggar nilai anak. Oke, baik sekali untuk ibu semuanya. Sepertinya kalian sudah cukup memahami. Di sini ibu akan mengasih soalnya sama kalian. Bentuk 3 kelompok. Oke, satu kelompok 2 orang. Oke, ini ketuanya Irda, ibunya yang menentukan ya, Aulia. Ini ketuanya Putri, ini ketuanya Naya. Oke, dan coba kalian kerjakan. Nah, dari LKPD yang udah ibu kasih, ibu sudah menampilkan setiap LKPD beberapa kasus. Di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian jawab. Selesai kalian jawab, nanti perwakilan satu kelompok ke depan presentasikan. Ya. Udah dicoba? Udah siap, Bu? Jangan belum. Ini sama ini udah lulus ya. Ini Nina. Kasusnya saat musyawarah kelas beberapa siswa memaksakan pendapatnya dan tidak mau mendengarkan teman. Contoh ya. Nah, pertanyaannya ini apa masalah pada kasus tersebut? Ini Bang cari ya. Kasusnya apa nih Kak? Mengenai apa? Ada teman yang beda. Ada teman yang reject karena berbeda suku dan agama sehingga ia merasakan sedih dan dibunga. Ini termasuk salah satu tindakan yang melanggar sila keberapa? Coba cari, oke? Ya, Bu. Maka bagaimana? Di sekolah ada siswa yang tidak mau ikut piket kelas sehingga kelas menjadi kotor. Nah, ini termasuk pelanggaran dalam sila keberapa? Coba cari ya. Oke? Kayaknya udah selesai. Tidak, Bu. Dah. Coba kalian presentasikan. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Kelompok 2 silakan. Nina, Jessie, semangat kali ya. Kayaknya energinya itu 100. Ya, udah boleh baca. Boleh? Dibaca kasusnya? Iya. Oke. Baca Ada semua. pun kasus dari kelompok 2 itu ada teman yang reject karena berbeda suku dan agama sehingga ia merasa sedih dan dijauhi. Pertanyaannya, apakah salah pada kasus tersebut? Jawabannya, teman direject karena perbedaan suku dan agama. Benar. Kedua, sikap apa yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Jawabannya itu sikap reject dan tidak menghargai perbedaan. Yang ketiga, sila keberapa yang mengatakan saling menghargai? Yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar semua teman hidup rukun? Yaitu saling menghormati dan berteman baik dengan baik. Dan yang kelima, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Karena agar tercipta kesatuan dan kerukunan. Iya, dan terima kasih. Oke, baik. Oke, baik sekali. Cukup bagus ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian semua. Sangat benar-benar luar biasa kita. Mungkin karena baru usia sangat rendah kalian hidup 1 minggu jadi semangat. Itulah saking semangatnya pas lagi nggak datang. Biasa. Baik anak-anak. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila? Ayo, ini dulu daftar poin 2. Jesse. Siapa? Jessie tadi? Jesse. Jessie lah. Ya. Poin 1 udah salahnya. Poin 2 lo. Irga. Oh, anak nasional. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Iya, Pak. Tidur dulu juga boleh. Yang masih sekolah diajarkan untuk tidak membeda-bedakan satu kelas, satu sekolah, benar sekali menghargai pendapat dalam kelompok, pasti terapkan dalam Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Siapa yang pada cinta? Jesse ada. Oh, Putri. Ini anak ibu ini, baik banget. Siapa? Apa yang kita pelajari pada hari ini? dari hari ini ibu yang mengenai penerapan nilai Pancasila di mana nilai Pancasila ini menjadi dasar nilai pendidikan sebagai pedoman hidup bangsa dan bukan dengan
Jadi dari nilai Pancasila ini ada 5, yaitu dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di mana dalam nilai tersebut beban yang tertentu dan penerapan nilai baik itu sekitar kita, baik di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah ini. Baik, sekali luar biasa. Berarti dari awal minggu sampai sekarang udah. Siapa lagi dapat nilai 2 ya Putri? Aulia, diem aja. Apa coba yang Aulia dapat pada hari ini nak? Ibu, tadi yang saya dapat hari ini Pancasila itu merupakan dasar negara yang mana Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa dan bangsa kita di negara Indonesia. Ih, baik sekali. Aulia dapat nilai 2. Oke, rekan-rekan ibu, sepertinya kalian sudah cukup paham ya mengenai materi kita pada hari ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar negara. Pancasila juga memiliki 5 sila, di mana nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di mana Pancasila sendiri juga sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai pedoman kita sebagai warga negara dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Nah, Ibu harap kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi seorang warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak ibu, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk hari ini, Ibu tidak memberikan kalian ini ya tugas karena hari ini kalian cukup aktif ya dalam pembelajaran ini pada hari ini. Cuma di sini Ibu ingin memberitahu bahwasanya hari ini pemenang skor bintang terbanyak dimenangkan oleh Putri. Ini nanti sebagai bukti kalian kalau misalnya kalian nanti dapat nilai yang kurang di waktu tes dan UAS, itu sebagai perjuangan kalian ya. Kalian tidak perlu lagi remeh, makanya Ibu bilang setiap Ibu masuk kelas kalian itu harus memperhatikan, oke? Jangan bercerita. Bukan itu buku. Gitulah. Oke kan?